ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 26. Qala Syekhuna Radman Al-Hubayshi hafizahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan palsu, yaitu kedustaan dan sebagainya, demikian pula pengamalannya melakukan kedustaan dan kebohongan, wal jahl, yaitu melakukan kebodohan-kebodohan, seluruh kemaksiatan masuk dalam istilah jahil kata para ulama. Baik, dalam puasa masih melakukan maksiat-maksiat, maka Allah tidak punya hajat terhadap amalan dia tadi yang meninggalkan makan dan minum, yaitu betul-betul tidak diambil kisah, tidak diambil berat oleh Allah puasa dia. Baik, karena apa? Esensi dan hakikat puasa tidak dipenuhi oleh orang tadi. Dohirnya menahan diri dari makan dan minum, tapi ternyata dia tidak bertakwa di dalam puasanya itu. Padahal tujuan puasa adalah agar bertakwa. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian waqala Ibnul Munir huwa kinayatun an adamil qabul. Ini adalah sindiran dari tidak diterimanya amalan orang tadi di sisi Allah. Puasanya tidak diterima. Secara syariat masih sah, yaitu apa? Dia tidak perlu mengulang puasa, namun puasanya tidak mendapatkan pahala. Baik. An-nau usani, jenis kedua dari adab-adab orang yang berpuasa adalah adabun mustahabbah, adab yang disunnahkan, yang disukai. Tidak sampai wajib, namun ini bagus sekali kalau dilaksanakan. Wa min dzalika ayyuhafidhas shaimu 'ala sahur. Di antaranya adalah orang yang berpuasa dia hendaknya memelihara sahurnya. Karena Nabi menyukai kalau kita puasa itu diawali dengan sahur. Baik, untuk menjaga kesehatan badan kita dan kekuatan dari fisikal kita. Wa huwal aklatu akhiral lail. Yang dimaksudkan sahur adalah makan di akhir malam. Jadi bukan pukul 12 malam sudah makan dengan niat sahur, tak. Tapi sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Baik, menjelang adzan subuh dan sebagainya. Li hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur ini ada kemungkinan sinnya di fathah, berarti makanannya itu, makanan dan minuman, alatnya seperti wadu, alat berwudu, sahur, alat untuk bersahur. Dan boleh jadi dia adalah masdar pakai dhammah, suhur. Seperti juga apa? Wudu, yaitu amalannya dalam bersahur itu. Di dalamnya ada keberkahan. Baik, makan sedikit namun apa? Mampu untuk menguatkan kita sepanjang hari. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala al-Hafidz fil Fath al-barakah. Baik, kenapa di dalam sahur itu ada keberkahan? Likaunihi yuqawwi 'ala shaum.
karena makanannya tadi menguatkan dia untuk berpuasa. Wa yunasyitulah, dan memberikan semangat untuk dia. Karena apa? Energinya cukup, maka sepanjang hari tetap dia mampu beraktiviti yang baik. Wa yukhaffiful masyaqqata fi, dan meringankan kepayahan di dalam berpuasa. Sementara Allah di dalam mensyariatkan sesuatu tidak ingin menyusahkan para hambanya, makanya sahur itu disukai. Wakil, ada yang mengatakan al-barakah ma yatadhammanu minal istiqadhi wa du'ai fis sahur, fis sahar. Keberkahannya yaitu apa? Maksud keberkahan di sini adalah amalan-amalan yang terkandungi di dalam sahur, di waktu sahur tadi, berupa apa? Bangun dan berdoa dan sebagainya. Ada amalan-amalan lain yang boleh dilaksanakan di waktu itu. Wal aula annal barakata fis sahur tahsulu bi jihatin muta'addidah. Tapi pendapat yang paling utama, kata Ibnu Hajar, adalah keberkahan dalam sahur tadi dihasilkan dengan apa? Sisi yang beraneka ragam. Wahia, di antara keberkahannya apa? Yang pertama, ittiba'us sunnah, dia mengikuti sunnah. Taib. Karena Nabi mengajarkan sahur, maka kalau orang bersahur maka ini ikut sunnah dan ini pahalanya banyak. Yang kedua, wa mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi ahli kitab yang ingin memberat-beratkan diri ternyata tidak dapat pahala. Yang ketiga, wattaqawi bihi alal ibadah, menguatkan diri dengan sahur tadi untuk beribadah. Nah, ini keberuntungan. Yang keempat, waziyadatu fin nasyat, bertambah semangat, bertambah apa istilahnya, kecergasan. Kemudian yang kelima, wa mudafa'atu su'il khuluq alladhi yusiruhul ju', menolak akhlak yang buruk yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Orang kalau sudah terlalu lapar, boleh jadi dia akan cepat emosional, cepat marah dan sebagainya, tidak terkendali karena metabolisme badan dan jiwanya terganggu. Berapa banyak orang yang karena lapar akhirnya jadi berani mencuri, merompak dan seterusnya. Nah, makanya ternyata sahur itu ada keberkahan di situ. Di antaranya adalah ini. Yang keenam, wattasabbubu lidzikri wa du'a, dan dengan bersahur, bangun di akhir malam, makan dan sebagainya itu, ini menjadi sebab untuk dia berzikir, dia berdoa, waqta madhannatil ijabah, di waktu diharapkan, yaitu sangat disangka di situ ada tempat untuk dikabulkannya doa, waktu dikabulkannya doa, ya di akhir malam, termasuk apa? Waktu yang mustajabah. Wa tadaruku niyatis shaum, dan mengejar niat puasa liman aghfalaha, bagi orang yang melalaikannya. Mungkin orang tidak sempat berpikir sepanjang malam itu untuk berniat, tapi kalau dia bangun untuk sahur, nah ini terbantukan untuk dia berniat. Qabla an yanam, sebelum dia tidur mungkin dia lupa untuk meniatkan besok puasa, tapi dengan sebab dia bangun untuk bersahur, maka dia dibantu untuk berniat. Baik. Wa kadzalika yuhafidhus shaimu ala qiraatil Qur'an. Demikian pula termasuk adab-adab puasa yang mustahabbah adalah orang yang berpuasa itu memelihara bacaan Al-Qur'an. Seandainya kita mampu, niscaya apa? Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para salaf sekuat tenaga. Ada para salaf yang setiap harinya membaca sampai yaitu apa? 1 juz, ada yang 2 juz dan seterusnya. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan beliau khotam 2 kali. Terkadang segitu, terkadang apa? Dalam riwayat beliau mengatakan, saya dalam 30 hari itu khotam sampai 60 kali. Berarti dalam sehari boleh apa? Khotam 2 kali. Itu semangat yang luar biasa. Tapi tentunya tidak semua orang mampu. Tapi apa? Bertakwa semampunya. Mungkin dalam 10 hari khotam atau semampunya. Yang penting jangan sampai ada hari yang kosong dari membaca Quran. Bertakwa semampunya. Sebagian ulama memang diberkahi dan memiliki waktu yang bagus sekali, walaupun mereka juga sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas mereka.
Nah, kita semampunya, yang penting jangan ada hari yang kosong dari membaca Quran. 1 muka surat, 2 muka surat, atau lebih, dan seterusnya. Ini kembali ke apa ini dohirnya? Hadis Ibni Abbas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan keadaan beliau yang paling dermawan adalah di bulan Ramadan ketika dijumpai oleh Jibril. Fayudarisuhul Quran. Lalu Jibril melakukan mudarasah dengan Rasulullah Al-Quran, yaitu apa? Murajaah Quran satu sama lain. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka benar-benar Rasulullah SAW ketika dijumpai Jibril, beliau lebih dermawan untuk melakukan kebaikan daripada angin yang diutuskan atau angin yang dilepaskan. Di antara kebaikan adalah apa? Membaca Quran. Dan juga apa? Amal-amal yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Wa kadzalika ala doa. Demikian pula menjaga berdoa. Rajin-rajin berdoa, karena pintu surga betul-betul dibuka sepanjang bulan Ramadan dan pintu neraka ditutup sepanjang bulan Ramadan, dan keberkahan dibuka seluas-luasnya, rahmat juga dilimpahkan sebanyak-banyaknya. Maka jangan kita putus asa. Kita doa apapun yang kita sukai, yang berisi kebaikan-kebaikan. Doa hidayah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman yang kita sukai, dan kaum muslimin secara umum, dan sebagainya. Demikian pula doa-doa yang lain. Cita-cita yang belum tertunaikan, nah kita mohon pada Allah. Hutang-hutang yang belum terbayarkan, kita mohon. Allah Maha Baik, Allah Maha Dermawan. La siyama awqatal ijabah. Terutama adalah di waktu-waktu dikabulkannya doa. Qala Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Baik. Ini menunjukkan apa? Kuncinya ada pada berdoa. Allah Maha mengabulkan doa. Cuma maukah kita berdoa sungguh-sungguh memohon, mengulang-ulang permohonan dan seterusnya? Doa sendiri mendatangkan pahala dan dia ibadah yang terbaik. Dan Allah mengabulkan, dikabulkannya doa tadi idza da'an, apabila dia memang mau berdoa kepadaku, kata Allah. Berarti kuncinya apa? Kita rajin berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka memenuhi seruanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Di antara iman adalah mempercayai janji Allah untuk doa dikabulkan, harapan dikabulkan, dan seterusnya itu. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu terbimbing. Kunci mendapatkan bimbingan, kelurusan, dan ketepatan dalam melangkah adalah rajin berdoa, rajin memenuhi seruan-seruan Allah dan beriman kepada Allah, memperbarui keimanan. Wa qala ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Baik, Allah Maha jujur. Tak ada yang lebih jujur dari Allah. Ketika Allah bilang aku akan mengabulkan doa kalian, itu pasti betul. Tidak ada alasan untuk kita ragu. Baik. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadatan kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi tujuan diciptakan adalah untuk ibadah. Nah, di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Maka jangan sampai kita terdinilai di sisi Allah sebagai orang yang sombong, tidak mau menundukkan diri di hadapan Allah, tidak mau menjulurkan tangan memohon ini dan itu kepadanya, seakan-akan kita tidak perlu Allah. Maka rajin-rajinlah berdoa dengan penuh ketawaduan. Allah itu Maha Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Nah, ini kabar gembira lain lagi.
Ada 3 jenis manusia yang doa mereka tidak ditolak. Rasul tak pernah dusta. Maka kita percaya berita Nabi. Nabi bilang apa? Yang tidak ditolak doanya siapa aja? As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Dijelaskan oleh para ulama, di antara kesalahan sebagian masyarakat adalah menyangka bahwasanya doa itu dikabulkan hanya ketika masa berbuka. Ini keliru. Nabi mengatakan orang yang puasa sehingga berbuka. Orang dikatakan puasa itu bila sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi waktunya sangat lapang. Manfaatkan itu sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya. Yang kedua, wal imamul adil. Pemimpin yang adil, doanya tidak disia-siakan oleh Allah. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Allah akan menaikkan doa tadi sampai ke atas awan. Kita tak nampak, tapi jelas Allah melihat itu. Kita tidak melihatnya, tapi Allah melihat. Wa tuftahu laha abwabus sama. Pintu langit dibuka. Kita mungkin tak mampu naik ke sana kemari, tidak seperti orang kafir yang mengklaim mungkin mampu naik kemana-kemana, tapi doa kita mampu membuka pintu langit dan sampai kepada Allah Ta'ala dengan seizin Allah. Ini kesempatan emas. Wa yaqulur Rabb, Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi keperkasaanku dan demi keagunganku, benar-benar aku akan menolongmu walaupun setelah suatu ketika. Baik, karena keputusan di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya Allah, matikan dia. Langsung saat itu juga wajib bagi Allah mematikan orang itu. Tidak demikian. Tapi apa? Allah telah berjanji akan menolong. Waktunya terserah dia. Yang pasti apa? Pilihan dia lebih baik daripada pilihan kita. Yang penting kita rajin-rajin berdoa, rajin-rajin menyampaikan permohonan. Rajin-rajin berusaha. Di antara usaha adalah apa? Sering memohon kepada zat yang mana di tangannya lah segala sesuatu. Disebutkan enggak catatan kaki untuk hadisnya siapa? Hadisnya sahih, ma'ruf, disahihkan oleh Syekh Mubil atau dihasankan. Cuma di sini Syekh Raduman tidak membahas ya riwayat siapa. Wa yanbaghi lis-shaim ayyastaghila bi dzikrillah. Hendaknya orang yang puasa menyibukkan diri dengan zikir pada Allah. Jangan lupa, kita punya kesempatan yang bagus sekali. Ketika kita masuk pasar, ada doa ada zikir yang kalau dipanjatkan, diucapkan zikir itu, derajat kita boleh, bukan derajat, itu apa? Dicatat untuk kita 1 juta kebaikan, dihapus dari kita 1 juta keburukan, dan dibuatkan 1 rumah di surga. Ini jangan sampai disia-siakan. Baik itu di pasar tradisional, pasar malam, atau pasar pagi, pasar Ramadan, atau pasar raya, supermarket, itu semua masuk dalam istilah pasar. Sebagaimana dalam definisi suq yang disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Maka jangan disia-siakan. Baik, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika keluar rumah, zikir ketika akan masuk ke bilik air. Banyak kesempatan untuk berzikir dan Allah suka dengan zikir kita. Wa tilawatil Quran, membaca Quran. Setiap hari kita sempatkan membaca apa? Surat dari Allah, 30 ayat itu surat Al-Mulk. Walaupun tidak hafal, tapi lama-lama kalau tiap hari dibaca terus, lama-lama hafal. Dan itu menjadi syafaat di alam kubur dan memasukkan ke dalam surga di hari kiamat. Ini kesempatan emas. Kita tak mampu meniru para ulama yang boleh apa? Khatam Quran banyak-banyak. Tapi paling tidak Al-Mulk jangan ditinggalkan setiap hari. Kalau mampu lebih bagus lagi, yaitu apa? Al-Kahfi, setiap hari jangan ditinggalkan. Dan seterusnya. Wal iksaru minan nawafil. Wal iksari minan nawafil, memperbanyak amalan-amalan sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah dan sebagainya. Juga menyempatkan 2 rakaat atau 4 rakaat sholat duha, menyempatkan qiyamul lail, apalagi Ramadan. Faqad kana salafu idza shamu jalasu fil masajid. Dulu para salaf, dulu mereka apabila berpuasa mereka duduk di masjid dengan apa? Walaupun hanya semenit 2 menit, 1 jam 2 jam, meniatkan untuk iktikaf. Dan ini adalah yang rajih, ini pendapat jumhur, disebutkan juga oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Bukan hanya duduk untuk majelis ilmu, itu bagus, tapi juga apa? Niat untuk iktikaf. Ini kesempatan yang bagus sekali. Ada sekali duduk, ada beberapa jenis amalan.
Wa qalu, para salaf mengatakan nahfadzu shaumana, kita memelihara puasa kita, wala naghtabu ahadan, dan kita tidak menggunjing siapapun. Ini usaha para salaf. Wa minal adabil mustahabbah, di antara adab yang disukai apa? Ta'jilul futur, yaitu menyegerakan berbuka. Jangan seperti ahli kitab yang menunggu sampai malam betul-betul apa? Pekat langitnya dan bintang nampak banyak. Tak perlu demikian. Inda tahaqquqi ghurubis syams, ketika telah pasti terbenamnya matahari, ini segera berbuka. Li hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ayahnya sahabat juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Terus menerus manusia itu di dalam kebaikan selama mereka, ini namanya masdariyah, selama mereka menyegerakan berbuka. Baik. Maksudnya manusia ini siapa? Orang-orang yang puasa. Maksudnya di sini yaitu kaum muslimin. Orang kafir tidak masuk dalam pembahasan karena puasa mereka tidak ada gunanya selama mereka kafir. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.